Halo guys, balik lagi sama Kojam. Guys, hari ini gue mau lanjut ya jawab pertanyaan ya guys ya. Ini ada pertanyaan masuk nih. Pertanyaannya simple tapi eh, hot topic ya. Topiknya bagus ya. Oke, langsung kita masuk, nggak buang waktu. Tudor atau Omega dari Bro Acena Pew. Ya, Bro Acena ya. Bro Acena berita Bro Acen. Ya, Bro Acena ada ngomong. Tudor atau Omega? Oke. Jawaban dari gue begini. Oke, Tudor atau Omega? Bro, kalau secara brand ya, mana lebih tinggi? Tudor atau Omega? Jawabannya apa? Omega ya. Itu gue tegasin dulu tuh. Ada orang kadang-kadang nggak ngerti itu. Ada orang yang bilang Tudor sama Omega disamain gitu. Nah, itu nggak bener. Tudor sama Omega kelasnya beda. Omega kelasnya Rolex. Tudor di bawah Rolex. Jadi Tudor di bawah Omega. Itu kesimpulannya gitu, ngerti? Jadi nggak bener kalau Tudor sama Omega disamain gitu. Tapi nggak apa-apa. Lu tanya Tudor atau Omega. Nah, gue jawabin. Kalau secara brand, Omega lebih atas daripada Tudor gitu ya. Tapi apakah jadi, oh kalau Omega di atas Tudor, berarti apa? Berarti kalau beli jam, ya udah Omega aja karena dia di atas. Nggak juga, nggak seperti itu. Karena kenapa? Namanya beli jam, itu kita ada yang namanya subjektif gitu ya. Ada subjektif. Udah gitu juga waktu gua bilang Omega di atas Tudor, itu kan secara umum. Secara umum. Tapi ada segi-segi tertentu di mana Tudor unggul di mana, Omega unggul di mana gitu. Ngerti gak? Jadi nggak bisa dipukul rata gitu loh. Secara umum, Omega lebih atas daripada Tudor. Secara brand, secara pricing, semua pokoknya secara secara eksklusif apa segala, Omega lebih atas dari Tudor. Itu nggak bisa dibantah lah. Kalau yang bilang Tudor lebih atas atau sama itu goblok, itu nggak benar itu ya. Tudor pasti di bawah Omega gitu. Tapi tapi bukan berarti kita bisa pukul rata semua. Oh kalau gitu semua Tudor jelek dibanding Omega. Nggak juga, nggak bisa ngomong gitu. Karena kenapa? Satu, ada yang namanya subjektif. Kedua, Tudor itu ada unggul di mana, Omega ada unggul di mana. Nah, gue kasih contoh, misalnya begini. Kalau kita ngomongin chronograph, ya, Omega jago di mana? Jago kalau menurut gue di chronograph. Dibanding Tudor ya. Chronograph, Omega ada Speedmaster. Tanpa Speedmaster ini ya, bener-bener pilarnya Omega. Kalau nggak ada Speedmaster tuh Omega tuh udah mungkin udah jadi brand sampah. Kalau nggak ada Speedmaster gitu ya. Speedmaster ini bener-bener pilarnya. Kayak bener-bener tuh kalau bangunan pilarnya lu hantam, yang terjadi apa? Roboh. Nah itulah Speedmaster tuh kayak gitu tuh buat Omega. Pilarnya. Jadi bener-bener penopangnya gitu loh. Nggak ada Speedmaster, udahlah Omega mungkin udah jadi brand sampah gitu ya. Nah, di dunia kalau lu ngomong chronograph, Omega jauh dibanding Tudor. Gua mau tanya, Tudor ada gak chronograph? Tudor ada chronograph tuh Gojam. Ada Tudor Black Bay chronograph. Tapi lu bandingin soal Speedmaster, itu tai. Black Bay chronograph dibanding sama Speedmaster. Aduh. Lu mau bandingin apanya? Proporsi, movement semua digebukin gak karu-karuan. Gak ada sama sekali Tudor punya chronograph yang bisa saing lawan Omega Speedmaster. Gak ada bagus-bagusnya. Omega Speedmaster ya, dari proporsi, estetikanya segala, waduh cakep lah. Kalau menurut klasik juga ya, nggak bisa lawan. Tudor digebukin gak karu-karuan gitu loh. Gue kalau mau beli chronograph, gue nggak akan lirik Tudor chronograph. Bukannya gue bilang gue anti sama Tudor Black Bay chronograph gitu, yang Panda lumayan terkenal. Tapi kalau banding Speedmaster, gue pegang Speedmaster kemana-mana gitu. Jadi kalau lu ngomong chronograph, Omega menang di bagian sana. Nah tapi Tudor juga ada unggulnya. Misalnya kalau ngomong apa? Diver. Kalau diver, Omega juga ada diver. Tapi kalau menurut gua, diver, kalau gua nih ya, paling gak gua ya, gua masih lebih, kalau misal gua mau beli diver, gua lebih pilih Tudor. Gitu. Karena kenapa? Karena Tudor itu ada ada relasi sama Rolex. Dan Tudor punya diver itu ya, dia kayak Rolex tapi zaman dulu gitu. Dan gua suka tuh secara proporsinya, secara estetikanya lebih bersih. Gitu. Nah makanya itu yang gue bilang guys. Kalau misalnya Tudor sama Omega lebih atas. Tapi bukan berarti tuh langsung dipukul rata. Semua berarti Omega dibanding Tudor. Nggak begitu. Karena ada yang namanya subjektif juga kayak gue. Gue lebih suka dial yang bersih. Nah Tudor tuh dialnya lebih bersih tuh daripada Omega tuh.
daripada Omega Seamaster. Lu lihat deh, Omega punya diver yang nggak ada, yang rata-rata semua ada tanggal. Kalaupun yang nggak ada tanggal, tapi kalau Tudor semua rata-rata bersih divernya gitu, dan begitu kayak Rolex gitu loh. Sedangkan Omega susah. Omega cari diver yang di bawah 40 mili aja susah, ya kan? Gitu. Yang paling kecil aja sekarang baru-baru ini aja dirilis tuh yang Bond 42 mili itu juga kan gitu ya. Nah, sedangkan Tudor ada tuh ya 39, ada Tudor Black Bay 54 itu 37. Mau sekarang barusan juga keluarin lagi yang lebih besar. Lu mau yang gede, kecil, menengah, Tudor punya semua gitu. Dan begitu estetikanya mirip Rolex. Jadi mantap lah gitu. Jadi makanya kalau ngomong diver, gue mungkin pilih Tudor gitu. Nah, jagonya begitu. Nah, tapi kalau lu mau dress watch, Omega lebih bagus ya Pak Tudor gitu ya. Lu mau yang semi dress sport, ada Aquaterra. Tudor nggak ada jawabannya di sana gitu ya. Jadi gue bandingin aja. Tapi kalau lu mau main GMT, nah gue pilih Tudor. Karena Tudor apa? Dia ada afiliasi sama Rolex. Dia bisa kalau gue misal product developer ya di Tudor ya. Wah, gue mainin aja tuh. Black Bay GMT itu. Gue tinggal kombinasiin aja warna-warni gitu ya, apa gitu ya. Dia bisa ikutin Rolex. Rolex keluarin Starbucks, dia keluarin aja Tudor Starbucks. Iya gak? Rolex keluarin Coke, udah dia juga keluarin kan. Dulu punya Tudor Rolex punya Coke. Sekarang Tudor juga keluarin yang Coke, Black Bay Coke. Ya kan, tapi dia agak beda, dia pakai emas. Kalau Rolex punya kayak warna putih gitu. Terus sudah gitu dia bisa ikutin aja Rolex keluarin dia keluarin aja gitu. Atau kalau enggak kalau gue jadi developer di Tudor, gue mainin aja, gue ambil aja color yang kombinasi yang bagus-bagus, gue rilis gitu, Tudor Black Bay GMT. Sekaligus juga itu kalau nanti sukses, Rolex bisa ikutin. Kan emang Tudor kan begitu kan sebenarnya kan. Gitu. Kenapa sih Tudor, salah satu strategi kenapa Rolex pakai Tudor itu kan buat bahan eksperimen juga. Jadi dia bisa daring gitu, dia bisa coba-coba. Kalau misal sukses, ya udah diambil. Kalau enggak ya udah gitu, gagal ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau Rolex udah nggak terlalu bisa terlalu adventurous begitu, nggak bisa gitu loh. Nah makanya kalau misalnya ngomongin GMT, gue juga lebih suka Tudor gitu. Omega juga ada GMT, tapi nggak terlalu banyak dan juga nggak terlalu menarik. Sedangkan Tudor banyak banget produk GMT-nya dan bagus-bagus. Udah gitu lebih colorful gitu. Jadi makanya kalau misal GMT gue pasti Tudor. Tapi kalau gue mau mainnya yang dressy sport, Omega gitu. Jadi makanya tergantung kategorinya. Makanya kalau lu tanya Tudor atau Omega, tergantung bro, tergantung. Lu mau jam jenis apa gitu loh. Nggak bisa dipukul rata begitu. Kalau secara brand Omega emang lebih tinggi, tapi nggak bisa semua dipukul rata gitu. Tergantung lu mau apa. Lu mau jam apa? Lu mau jam model apa? Chronograph, GMT, apa gitu loh. Dan tergantung modelnya juga, begitu ya. Jadi nggak bisa pukul rata. Yang namanya jam tangan itu ada banyak selera, ada banyak kriteria tertentu gitu. Tapi tadi gue cuma ngomongin secara umumnya saja gitu ya. Begitu. Jadi Tudor atau Omega ya dua-duanya bagus. Tapi tergantung lu maunya apa gitu ya. Seperti tadi gue udah bilang, kalau diver sih ya kalau personally gue lebih suka Tudor gitu ya. Gitu aja sih. Dua-duanya gue suka lah. Tudor sama Omega, gue udah pernah punya Tudor, gue pernah punya Omega gitu ya. Tapi memang kalau kualitas secara umum sih Omega lebih finishingnya lebih halus gitu ya. Oke, begini aja kali ya jawaban kali ini. Nggak pakai panjang lah ya. Gue udah cover lumayan bagus, ekstensif. Ya, begitu aja ya. Semoga membantu Bro Achan ya. Guys, kalau misalkan kalian suka horologi jam tangan, jangan lupa guys subscribe channel ini. Dan kalian juga bantu like, bantu subscribe, dan nonton terus ya guys ya. Sampai jumpa di video Goceng berikutnya. Sehat selalu. Bye-bye.